kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini ada makna atau kata kutiba. Kenapa bukan furido dan kenapa bukan wujiba? Yang kita tahu puasa Ramadan adalah wajib, dan kita tahu dalam fikih pun fardu ain. Fardu ain. Artinya apa? Fardu ain itu wajib ke setiap manusia. Beda dengan fardu kifayah. Ketika ada salah satu contoh di masjid ini, ada salah satu yang bisa jadi imam atau dan lain sebagainya, maka yang lainnya gugur. Wajib setiap manusia membaca Al-Quran, tapi ada salah satu yang sudah membaca Al-Quran, gugur semua. Itu namanya fardu kifayah. Belajar Al-Quran fardu kifayah, membaca Al-Quran fardu kifayah. Wajib, tapi wajib kifayah. Kalau diwajibkan dengan air, maka ketika kita tidak membaca, dosa kita bertambah. Makanya ayat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu yang sampai saat ini belum pernah terbahas. Kenapa kutiba bukan wujibah? Dalam tafsir Al-Misbah ini harus kita pahami. Di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, amanu, selalu amanu. Kenapa amanu? Puasa ini karena fardunya fardu ain, sama dengan sebuah dikatakan sholat 5 waktu. Itu pun dikatakan Al-Quran tidak ada juga aman. Ya ayyuhan nasu. Maka ketika puasa yang setahun sekali, kutiba artinya ayat wujibah, ayat furido, lebih dari fardu dan wajib. Makanya kenapa banyak yang puasa leha-leha. Kadang puasa kita dari mulai sahur sampai kita berbuka, apakah melakukan adab di dalam fikihnya? Nol besar. Ketika Rasulullah SAW yang dikatakan dengan tidak sahur, kadang sahurnya itu adalah dengan beberapa kurma, yang padahal pada saat itu Rasul sedang melakukan sholat malam yang disebut dengan fajar sore. Makanya kutiba, kenapa dikatakan kutiba? Agar semua baik yang melaksanakan puasa atau tidak, mayoritas puasa kita hanya biasa saja. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran kutiba, bukan wujibah. Ya, pahami. Kalau wujibah, kemungkinan contoh kecil kita sholat wajib, tapi apakah banyak yang melakukan? Wallahu a'lam. Sedangkan wajibnya sholat fi awali waktiha, pada awal waktu ketika kita mendengarkan azan, sesuai dengan ayat yang tadi, ala bidzikrillah, kalau sudah dipanggil datang. Kembali kepada diri kita ketika kita memanggil anak, nah kesini, anak kita meleos, bagaimana hati kita? Makanya Allah katakan ala bidzikrillah, ingat ketika sudah dipanggil, ketika sudah harus ingat, ya ingat. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita beriman? Satu, karena yang sudah dikatakan di dalam ilmu fikih, setiap muslim, setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Itu aja saja. Makanya ketika Allah katakan kutiba, kenapa enggak wujibah? Sedangkan kutiba maknanya adalah menulis atau buku. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, di situ bermakna wujibah, artinya wajibnya yang kita lakukan itu benar-benar wajib, bukan hanya sebatas, ya.
Kalau sebatas wajib, sholat pun kita apa sering kita tepat waktu? Enggak. Benar kan? Apakah kita mengkaji Al-Quran wajib fardu ain? Apakah kita setiap waktu? Tidak. Apakah dalam Al-Quran 3 bulan dalam ilmu fikih 3 bulan saja kita bisa melakukan dengan sholat tepat waktu ketika baru azan kita sudah datang? Berapa yang kita lakukan seperti itu? Paling kalau ada tamu, paling kalau ada urusan, kita mau berbalas dengan urusan dengan orang ini. Ketika ada, mohon maaf ya, saya mau sholat. Coba kalau setiap waktu, afdhalus sholat fi awali waktiha. Jadi kenapa Allah katakan kembali lagi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, 1 amanu, kedua kutiba, 2 kutiba, alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang ketiganya takwa. Takwa kembali lagi kepada ayatnya tadi. Takwa itu apa? Takwa itu ketika dikatakan imtisal awamillah wa jinabun nawahi, melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang dengan zahir dan batin. Makanya puasa, kenapa ada fajar, pefajar, kenapa ada bunga dan lain sebagainya? Tujuannya mengingatkan kita. Kembali lagi ke hadis Rasul, kenapa Rasul katakan inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati, mengingatkan kita 3 bulan lagi puasa. Apa sholat ada perintahnya begitu oleh Rasul? Tidak ada. Sholatnya sholat karena kewajiban, tapi kalau puasa dari mulai Rajab, Rawah, puasa. Kenapa dikatakan itu? Bahwa dikatakan Rasul itu inna Ramadan syahrul ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Kalau yang pada saat Ramadan tidak melaksanakan puasa, berarti bukan umatnya. Apa mau kita disebut-sebut tuh? Enggak. Jangankan disebut umatnya, ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita dikatakan kamu bukan muslim. Gampang. Makanya bahasa Allah dalam Al-Quran tentang puasa, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa bukan sholat? Balik lagi kepada ayat Al-Quran, kutiba alaikumussyam kama kutiba. Padahal kutiba ada 2. Kenapa yang pertama kutiba, keduanya tidak wujibah? Atau yang pertamanya wujibah, yang keduanya kutiba? Karena yang dilakukan Allah dalam Al-Quran supaya kita makhluknya paham. Saking wajibnya, saking fardunya, sampai Rasul memberikan saran 3 bulan sebelumnya. Ketika kita ujian, sebentar lagi kalian akan ujian semester ini, dalam sekolah bahwa akan ujian, itu dikasih bimbingan pelajaran ini, ada yang mau dikatakan bimbel, ada yang dan sebagainya. Tujuannya untuk mencapai nilai yang tinggi. Seperti puasa pun Rasul mengatakan inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati, mengingatkan terus. Bahkan bukan itu saja, ketika boleh katakan kita disebut dengan bulan Rajab, Sya'ban plus Ramadan, padahal Ramadan kita sudah mengatakan, sudah minta doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Sampai enggak ke Ramadan? Makanya kalau saya membahas di dalam salat tarawih dan lain sebagainya, yang jadi pertanyaan, bisa enggak, sampai enggak kita ke Ramadan besok? Makanya mengingatkan Rasul yang tadi dikatakan inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati, Ramadan bulan umatku. Silakan kamu puas-puasin. Ini bulan Rajab sudah dikasih gambaran. Nah, nanti 2 bulan lagi kamu puasa. Nah,
seketika Rajab rawah. Nah, sebulan lagi kamu puasa. Masa iya diingatkan sudah 2 bulan kita puasa biasa-biasa saja. Makanya Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa yang dilakukan para nabi, para rasul, para sahabat dan lain sebagainya, puasa yang betul-betul iman kepada Allah, bukan hanya Islam. Kalau hanya Islam, mayoritas kita puasa hanya Islam, bukan iman. Kenapa? Apa yang kita lakukan ketika kita sahur, ketika sudah menjadikan imsak. Makanya imsak itu apa? Jaga. Ketika mengatakan imsak, imsak, yang padahal pada saat kita melaksanakan sahur. Makanya Rasul di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, bahkan di riwayatnya Rasul itu bukan sahur yang kita lakukan sekarang. Bisa wallahu a'lam. Tapi ketika jam 3 sepertiga malam, Rasul sudah mengajarkan sahur, mulai menjaga imsak, ada fajar sidi. Itulah yang menjadikan diri kita. Kenapa Allah katakan kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah puasa takwa. Makanya ketika kita puasa nanti kita bertemu puasa, apakah puasa kita diterima atau tidak, wallahu a'lam. Apakah puasa kita itu mau full atau tidak, wallahu a'lam. Kenapa? Karena Allah katakan kutiba, bukan furido. Cacat-cacat furido, sholat dan lain sebagainya kita masih lalai, apalagi puasa yang setahun sekali jabat dalam keadaan lapar. Kan biasanya godaan Ramadan itu paling berat. Kenapa beratnya? Makanya saking beratnya Ramadan, 3 bulan dikasih pemahaman oleh Rasul. Saking sayangnya Rasul kepada umatnya, saking cintanya Rasul kepada umatnya, saking menggambarkan ayat Al-Quran kutiba, maka gambaran itu jadikan puasa itu kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Tuliskan dalam diri kita puasa ini. Oh, puasa ini saya baru hatam 1 kali, tarawehnya jebolnya 2 kali karena ada keperluan, terus tadarusnya, terus tahajudnya, terus ngasih infak untuk yang berbuka dan lain sebagainya, hanya sebatas ini. Insya Allah Ramadan yang akan datang akan lebih tambah lagi. Kutiba, tulis. Begitu kita pemerintah mengumumkan besok puasa, mulai jaga. Kenapa? Sesuai dengan hadis Rasul, man farroha biduhuli Ramadan. Apa? Ada 2. Yang satu dibebaskan dari api neraka, yang kedua diampuni segala dosa. Saking mulianya Ramadan, amalan kita dilipat gandakan. Masa iya kita sia-siakan? Makanya balik lagi kepada ayat Allah kutiba, tulis dalam diri kita. Oh, puasa 2 hari lagi, catat. Kalau sudah tulis, biasanya ada satu filsafat menurut paham Kak begini: tulis apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda tulis. Supaya apa? Ingat. Saya tulis nih bahwa tadi Pak Haji Rohiman memesan kepada si Abah jam sekian kita berangkat, tulis. Ketika Pak Haji Rohiman gini dan lain sebagainya, ayo berangkat. Si Abah mau ngelap gak bisa, kan udah ditulis. Oh iya. Jadi ingat, kutiba yang ada di dalam ayat Allah mencatatkan diri kita bahwa tulis apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda tulis. Kalau sudah ditulis, aman. Ketika kita jadi ajudan agenda pimpinan tanggal sekian jam sekian acara, kan pimpinan juga bukan memikirkan karyawan saja. Ketika diingatkan, Pak ada rapat jam 10 di anu, ingat. Makanya Allah katakan kutiba, tulis. Oh iya, Rasul itu udah nyatain
Inna rajaba syahrullah wa sabana syahri wa ramadana syahrul mati. Oh iya, doanya sudah sering berkumandang, Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadan. Sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Wa hasil baqa sidana, hasilkan, maksudnya ayatnya adalah kutiba, catat. Oh iya, di 2 hari lagi upama puasa ditentukan Kamis, sekarang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, catat, takut lupa. Kenapa Allah katakan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba? Karena pada zaman Rasul, pada zaman Nabi juga sama, dicatat, ditulis dalam hati. Kalau sudah ditulis di dalam hati, kita gak akan mengelak. Catatan hari ini jam 7 mau berangkat olahraga, karena sudah rutin maka tetap berangkat. Kenapa? Ditulis. Ada yang kata melanggar, wah berarti ini saya melanggar aturan, karena ditulis. Contoh kecil, mohon maaf jangan ini, tapi kita selalu mengelak. Kenapa? Karena tulisan di dalam diri kita hanya sebatas yang sering jadikan kata mutiara, belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu, tapi belajar di waktu dewasa seperti menulis di atas air, gak berguna. Kembali lagi kepada ayat Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba. 2 yang harus kita lakukan ketika kita tahu, oh iya sebulan lagi Ramadan, itu sudah ditulis. Nah sekarang beberapa hari Ramadan lagi, kama kutiba, tulis lagi. Takutnya lupa ketika kita baru mengucapkan nawaitu shauma qadin, Allah cabut nyawa kita. Makanya ada doanya disunahkan ketika malam pertama Ramadan, kita ucapkan doa untuk 1 bulan niatnya. Kenapa? Karena kita al-insanu ma'alul khotawan nisyan. Makanya balik lagi, kutiba, 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 tulis. Kalau bisa kita tulis sekarang catatannya. Tanggal Ramadan hari Kamis jam sekian, mulai dari sahur, saya setelah sahur mau tadarus, setelah tadarus mau sholat subuh ke masjid berjamaah, setelah sholat masjid berjamaah mau ikut tadarus atau ikut kajian dan lain sebagainya. Jam 6 siap-siap mau berangkat dan lain sebagainya. Jam 11-nya tidur siang karena dalam puasa itu sunnah, dapat pahala dan lain sebagainya. Setelah duhur akan kita tadarus 3 ayat, asar 3 ayat, maghrib 3 ayat. Kan ditulis, tapi kalau tidak ditulis, kama kutiba akan kita lakukan. Tapi kalau tidak ditulis, perasaan udah lupa. Makanya kembali lagi, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba, sudah ditulis, catat. Beda antara nulis dengan catat. Paham gak? Ketika kita nulis, hanya tulis jam 7 mau ke Bajir Rahimah. Tapi ketika dicatat, kalau sudah dicatat, jangankan tulisan, dalam hati kita tercatat, iya jam 7 mau berangkat. Belum kita lihat tulisan, catatan kita sudah menjadikan. Jangan tulis apa yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Allah katakan puasa dalam Ramadan ini, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita digolongkan orang yang takwa. Makanya balik lagi kepada hadis Rasul, man farroha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man farroha bidukhuli Ramadan, maka semua kita akan dijauhkan dari api neraka. Di situ ada Ramadan itu digambarkan, ada kemuliaan, ada keutamaan, ada sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, tadarus. Itu sudah kutiba dalam diri kita. Maka persiapan untuk diri kita, catat dan tulis di dalam diri kita. Mudah-mudahan kajian kita mengawali puasa menjadikan kita kutiba dan kutiba, catat dan tulis dalam diri kita bahwa puasa Ramadan bukan semata kewajiban, tapi catatan dan tulisan untuk diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Sok silakan. Sedikit ini Pak Ustaz. Di sini diterangkan kutiba alaikumusiyam ya. Berarti kita itu dicatat, ditulis, terus dimengerti dan dilaksanakan. Nah, pertanyaannya yang dicatat itu apa? Yang dicatat. Ya. Nah, terus apa lagi? Maksudnya tentang apa begitu loh? Oke. Yang dicatat itu yang pertama sesuai dengan Rasul katakan man farroha bidukhuli Ramadan. Kita sudah bahagia, bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Jadikan catatan. Apa catatan kita nih? Kegiatan kita apa Ramadan? Catat. Makanya tulis.